Oke, nah sebelum ngomongin itu deh, yang paling unik dari Om Akbar yang sering lihat di timeline-nya adalah ngapain jalan keliling ring road? Ngapain? Jadi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Om. Kembali lagi di set ini. Setelah beberapa episode kita meninggalkan set kebanggaan kita di sini. Kemarin kita keluar di sana ya, aku ya. Kemarin kita keluar ya bukan keluar negeri sih, tapi keluar aja setnya. Dan sekarang kita ke set kebanggaan kita di markas Nasihat Om. Nah, kali ini ada tamu yang ya istilahnya nggak serem-serem amat ya. Tamu yang mungkin bisa memberi inspirasi ke kita semua. Kita ngobrol santai tentang dunia om-om, dunia milenials dan dunia generasi Z. Nah, bersama Om Akbar Faisal. Hai, kaku banget ya. Aduh. Oke, selamat pagi, siang, sore semua. Selamat menonton di channelnya Om bersama Om Aang. Ini panggilnya Om Akbar, Om Aang. Tapi serius loh Mas, aku gak pernah dipanggil Om. Anak-anak dipanggil, anak-anak semuanya yang manggil aku Sista. Sista. Enggak, kita sekarang mungkin untuk karena pertama kalinya, Om, ya. Untuk pertama kalinya di markas Om ini kita panggil Om. Oke, Om baik. Akbar. Aman ya? Aman. Cuma 30 menit kok. 30 menit menjadi Om. 30 menit menjadi Om. Seorang digital kreator, seorang brand brand strategis. Apa sih itu? Bingung saya. Kalau digital kreator enggak juga ya sebenarnya. Kalau basicnya diriku tuh senang mengulik sesuatu gitu. Jadi tentang teknologi apapun, dan kalau mengulik sesuatu tuh kadang sering kepunjulan gitu. Kepunjulan. Jadi kayak kepunjulan tuh kayak kejauhan gitu. Misal kalau sekarang kalau di kantor kan kebetulan kita pernah kerja di perusahaan teknologi kan. Nah itu kalau sekarang masih fiturnya A, aku tuh bisa mikir sampai 5 tahun tuh nanti fiturnya tuh jadi sampai Z kayak gitu. Oh, digital kreator, brand strategis itu berarti strategis yang dimaksud adalah benar-benar strategis yang jangka panjang ya, bukan strategi. Karena memang beberapa kali aku dapat beberapa project yang benar-benar yang nggak cuma sekali 2 kali, tapi memang kayak kontrak jadi 5 tahun, 3 tahun kayak gitu. Tapi malah basicnya bukan bukan brandnya, tapi malah orang-orang tuh lebih seneng apa yang dikerjakannya, seperti itu Mas. Apa yang dikerjakannya? Oke. Saya masih belum ngeling. Nanti kita kan kepunculan temanya. Aduh, agak tinggi. Kita turunkan lagi. Karena om-om kayak saya ini katanya sih om-om itu biasanya umur 30 tahun ke atas itu 350.000 sel otaknya mati setiap hari. Jadi ya maklum ya. Jadi pernah di salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Pernah di perusahaan kayaknya raksasa teknologi dunia. Pernah di startup terbesar di Indonesia, pernah loncat-loncat seperti itu. Kenapa sih berani gitu? Tergantung challenge sama yang dikerjakan aja proyeknya Mas. Tergantung challenge yang dikerjakan. Iya. Bukan tergantung duitnya. Itu ngikutin sih biasanya. Kan kalau misalnya dulu pernah yang di startup lokalan, terus habis itu ternyata startup lokalan tuh mampunya cuma segini kayak gitu. Terus ngebit lagi nih istilahnya kayak gitu. Ngebit tuh kayak apply tapi ini unik sih biasanya kalau misalnya teman-teman yang di bidang teknologi sekarang tuh bukan sistemnya kayak ngelamar terus habis itu oke, kita ngelamar terima, tapi lebih kayak ini gua punya ini, perusahaanmu mau apa enggak, terus pick me up kayak gitu. Oke. Jadi kayak kayak nantangin gitu, mau enggak gitu. Kayaknya milenials dan generasi Z banget nih ya. Gini. Biar mensinkronkan nih, maklumlah om ya. agak kudet nih om-omnya nih. Gini. Biasanya kalau om-om kayak kami ini gitu kan.
itu kalau ada di suatu tempat, kita mencari settle-nya. Nah, tapi kalau buat Mas Akbar sendiri, mencari challenge-nya. Kenapa berani melompat masuk ke ketidakpastian gitu? Apa yang membuatmu aku harus? Ya karena sudah sering tidak pasti, jadi ya udah makanan sehari-hari kan. Oh, sudah berdamai dengan ketidakpastian. Malahan kalau pasti bingung sendiri. Bosen ya. Kalau pasti bingung sendiri dan bosen. Karena bosenan, ya udah ya. Bosen sama ya mengerjakan sesuatu yang bosen dan tidak pasti itu berbeda loh Mas. Mengerjakan sesuatu yang bosan dan tidak pasti itu berbeda. Contoh, kasih contoh dulu lah. Oke, misal bosan nih, kita ngerjain sesuatu klerikal ya. Mungkin beberapa teman di sini yang bekerja mengerjakan hal-hal administratif, mungkin bosan ya dalam waktu kayak 2 tahun, 3 tahun, kan itu ini ya. Stable gitu kan. Ya kayak gini contoh kerjanya, kayak laporan lagi, ya kayak gitu kan. Lagi kok nggak ada improvementnya, kalau gini kok udahlah kok sampai gini aja ya gitu. Tapi kalau bosan kan kamu tidak ada pilihan untuk ya udah move on ya atau cabut kan. Iya. Tapi kalau ketidakpastian kan ya udah your challenge is habis ini mau nggak mau kamu harus cabut. Oh nggak mau, berarti gini deh, karena titik bosan tuh maksudnya karena bekerja itu terus-terusan seperti itu, atau karena ilmunya sudah stuck di situ, nggak ada yang ilmu bisa diserap lagi. Nah itu juga faktor kedua sih. Oke, ini nih kita kalibrasi lagi. Jadi episode kali ini sebenarnya buat kayak high intelligence deh. Nanti yang nonton pada umum. Nah ini cocok nih buat ini episode untuk generasi Z dan millennials nih. Bagaimana kita ngobrolin tentang menghadapi ketidakpastian ketika kita istilahnya melompat-lompat dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari challenge gitu kan. Kayak kan sekarang kan banyak orang yang istilahnya pengennya itu aktualisasi diri gitu ya. Nah mungkin episode ini cocok buat kalian yang suka seperti itu. Kayaknya sih kita ambil menyerap ilmunya nih dari Om Akbar sendiri. Nah gini. Tadi sudah nih, loncat, terjun ketidakpastian, akhirnya berdamai dengan ketidakpastian, di mana Om itu berdamai dengan dirinya sendiri, Om Akbar sudah berdamai dengan ketidakpastian. Dari dulu awal-awal udah ya udahlah gitu. Ya udahlah ya. Setelah itu mendirikan satu startup, Xperia ID, Brain Activation. Konsep bisnis itu kalau di orang-orang pada umumnya itu kadang jarang menemukan konsep bisnis seperti itu. Itu bisa ya sedikit kasih ilmu lah. Kenapa kok terjun di dunia yang seperti itu? Ya. Jadi sebenarnya Xperia ID itu startup lucu-lucuan. Lucu-lucuan? Ya. Oke. Jadi emang literally lucu-lucuan kan. Karena emang sebelumnya kemarin kan pandemik ya 2020. Tapi sebelum pandemik itu aku sama teman-teman bikin Xperia.id. Jadi konsepnya tuh awalnya tuh untuk memfasilitasi beberapa kreator lokal di Jogja kan kebetulan aku asli Jogja banget nih dari lahir terus habis itu gede terus kerja di luar terus habis itu balik lagi. Nah itu tuh kayak kami pengen yang gimana nih sobat warlock gitu. Sobat warlock warga lokal Jogja tuh warga Jogja tuh kayak bisa dapat additional money di tengah ketidakpastian tadi gitu. Warga lokal maksudnya orang-orang asli kreator lokal ya. Generasi milenial Z sama Alpha kan kalau lihat anak-anak sekarang kan kayaknya lucu-lucu ya kayak bikin prakarya terus bikin tanaman-tanaman. Nah itu tuh sekarang kan memang konsepnya dibikin workshop terus dijual. Nah sebenarnya awalnya memfasilitasi itu tapi entah kenapa setelah pandemik itu bukannya malah kayak semakin blosor gitu kan aktivitasnya, malahan beberapa brand tuh udah mulai deket ini, wah kayaknya lucu nih brandku bikin bareng kalian kayak gitu. Karena memang kalau di Xperia tuh fokusnya activity-nya ada yang di olahraga sama di hobi. Dua hal yang pasti itu. Seperti di kaos ini ya, Indonesian Free Athlete. Jadi atlet gratisan. Halo anak-anak freeletik, tonton ya. Ini ada endorse nih.
Nih. Jangan lupa bisa latihan ya. Latihan hari Sabtu ya, itu kita sebutin loh. Jadi gitu Mas, memang kan pada akhirnya memang foundernya Xperia beberapa kan basicnya dari atlet nih. Kebetulan ya ada yang atlet profesional, ada yang atlet amatir. Kebetulan aku atlet amatir buat lari, kategori lari maraton. Jadi dulu tuh pernah dari 5, 10, terus habis itu 21, 42, 50, terus pernah 100, bosen pindah trail run, pindah lagi renang, habis itu bosen pindah cabur sepeda. Nah sekarang malah jatuhnya di CrossFit sama weightlifting. Oh iya. Kan jadi karena apa ya, beberapa, dan uniknya sekarang tuh untuk yang kategori olahraga itu sering nih tap in sama beberapa brand yang gede-gede kayak gitu. Oh berarti brand-brand itu jadi kayak tadi Om Akbar punya istilahnya warga lokal, komunitas-komunitas, lalu istilahnya sama mereka sudah berinteraksi lama dan juga sudah bekerja sama, dan ada brand-brand yang ikut bisa mau masuk ke situ gitu ya. Dan bisa difasilitasi juga. Oke, nah sebelum ngomongin itu deh, yang paling unik dari Om Akbar yang sering lihat di timeline-nya adalah ngapain jalan keliling ring road? Ngapain? Nyari apa? Wah, tapi itu apa kayak gara-gara relaxing free atlet ya. ini? Gara-gara free atlet. Mungkin salah satunya ya. Dulu pernah juga sih kayak lari, muter ring road pernah, nyepeda muter ring road pernah, jalan muter ring road pernah. Ya kayak dicoba aja semua gitu. Tapi kenapa mau jalan muter ring road? Iya, tapi kan itu asik Mas. Aduh. Kalau saya Cuma 42 kilo doang ya. Sebenarnya 39,95 sih. 39 kilo jalan muter ring road. Itu yang saya tidak habis pikir. Apa yang mau dicari di ring road itu? Iya, ada jualan apa, beli. Mampir ke minimarket beli. Healing? Nggak juga sih. Bukan kayak healing. Yang jalan aja. Tapi memang kalau beberapa orang sih muter ring road tuh salah satu part of healingnya mereka. Tapi kayaknya kalau aku lucu-lucuan aja. Makanya jalan muter ring road, terus ada yang ikut lagi. Iya. Nah itu yang paling heran. Jadi aktivitas Xperia ID itu bikin saya heran. Jadi ada orang jalan muter ring road, itu ada yang ngikutin, bareng-bareng lagi gitu kan? Iya, itu sebenarnya memang kalau misalnya apa ya, di Jogja nih banyak teman-teman yang kayak kurang kerjaan ya. Teman-teman lucu-lucuan. Iya, teman lucu-lucuan. Sebenarnya kalau yang di Xperia untuk ring road cuma beberapa kali sih. Tapi memang kalau Mas Ang pernah denger ini kan sekarang ada ini nih cabang olahraga jalan cepat, jalan jauh. Jalan cepat apa jalan jauh? Nah, ada dua. Jadi memang konsepnya sih full maraton tapi berjalan kaki. Jalan kaki 42 kilo. Iya. Itu yang menang tuh malah orang-orang Gunung Kidul tuh kalau yang kemarin PON. Nah sebenarnya kemarin tuh di Xperia sedang mengeksplor itu gimana ya kalau kayak cabang olahraga ini benar-benar dicoba kayak gitu. Banyak kok yang ikut tuh. Soalnya kayak lari kan oke, lari udah biasa sampai 42 sampai 50 oke, biasa. Sepeda udah biasa. Tapi saya juga pernah baca sih, Jadi di salah satu bukunya orang Jepang namanya The Miracle of Endorphin. Jalan kaki itu katanya part of meditation. Iya. Seperti meditasi, frekuensi otak pada saat jalan kaki itu seperti meditasi. Apakah seperti itu yang dirasain teman-teman kalau jalan 42 kilo? Apa? Oh, Jadinya ini meditasi apa ada jadi? sesuatu hal yang menarik nih Mas. Mau versi seram apa mau versi gak seram nih? Dua-duanya aja deh. Yang paling yang paling viewersnya paling banyak aja deh. Oke, kalau versi seram sebenarnya dulu pernah sih aku mencoba itu kan. Kalau malam kan biasanya teman-teman komunitas, ada namanya komunitas Pelayan Jogja di Jogja. Lari itu kan senangnya ngadain ring road challenge pas malam Ramadan. Saya pernah itu namanya sauran. Itu tapi 10 kilo doang. Kalau yang ini 42 kilo. Memang tapi ketika yang tadi part of yang Japanese book tentang healing itu ya karena waktu lari itu sebenarnya ngelihatnya kan nggak ke depan akhirnya, tapi kan ke atas. Itu tuh momen paling dekat sama Tuhan. Karena langitnya tuh waktu Ramadan mesti itu bintangnya kebuka semua. Oh, kalau Ramadan itu biasanya langitnya terang ya.
lari dan menghadap ke atas, healing. Dan kebetulan memang waktu Ramadan itu intensitas kendaraan di ring road itu tuh istilahnya diem banget, jadi memang nggak banyak lewat gitu. Itu sama kayaknya sama ini kalau di Anthony Robbins tuh bilang kalau instant happiness, kalau kita lagi nggak happy lihat ke atas, ya itu hilang ditambahkan, jadi kayak yang endorfin olahraga plus sama lihat atas. Versi enaknya, versi apa ya? Versi kesehatan versi normal dan meditasi. Mau dengar cerita yang versi mistis? Ayo. Ya kan karena aku tinggal lama di daerah keraton, jadinya kan memang sangat dekat dengan hal-hal mistis kan Mas. Mistis ini ya, orang dalam keraton ya. Nah kalau di situ tuh konon sih kita tuh ada namanya kayak pace sendiri di setiap daerah. Pace maksudnya itu kalau lari. Kalau lari sepeda itu kan ada kayak kecepatan waktu kan. Oke. Nah sebenarnya tuh kalau ini bisa percaya bisa enggak sih? Kalau di daerah Jogja itu kan kita ada beberapa area layer. Jadi biasanya sih ngitungnya dari luar ring road. Jadi kayak yang mau ke Jalan Magelang di utara ring road, Palagan, Jagal yang di luar ring road. Terus habis itu di ring road. Terus makin masuk lagi sampai tengahnya keraton. Yeah. Nah ini tuh setiap layer tuh punya pace sendiri-sendiri, dan kalau misalnya teman-teman merasakan kalau di ring road tuh di tengah-tengah antara itu tuh cepet banget sama semakin semakin pelan. Di tengah-tengah bukan karena macet sih. Tengah-tengah antara apa nih? Kan kalau luar ring road kan cepet banget nih. Di luar ring road kita bisa merasakan tempo kehidupan tuh cepet. Iya. Kalau ring road tuh ring road ke dalam tuh semakin lambat. Nah kita tuh berasa di tengah-tengah tuh kayak yang rasanya tuh cepet tapi nggak cepet ya. Berarti ring road itu perbatasan antara dunia di dalam yang terlihat kalau sangat mistis ya. Kalau di Jogja itu kan kalau di dalam ring road itu kehidupan itu seakan-akan berjalan bukan lambat, pace-nya istilahnya humi banget. Nah, kayak kalau di luar ring road itu kok waktu terasa cepat. Sangat cepat. Nah, itu semakin masuk ke dalam itu semakin lambat. Sama nanti kayak mungkin dibilang epicentrumnya tuh di keraton. Kalau kamu main ke keraton mungkin ngerasain 1 jam tuh kayak sehari. Antara bosan banget sama pace-nya tuh lama banget. Oh di keraton tuh karena ini ya mungkin ya karena di keraton tuh kayak agak sunyi, terus adem dan frekuensinya itu ya kata orang ya frekuensi yang kita nggak tahu ya. Ya itu dim banget, jadi ya rasanya kayak ngelewati ring road yang cepet banget kan, kayak mana-mana tuh cepet banget ya di ring road. Terus maksudnya luar ring road, terus masuk ke ring road semakin lambat. Mungkin bisa menemukan itu waktu di ring road. Muter ring road. Boleh nih kalau ada yang mau coba bersama Mas Akbar dan Xperia ID jalan kaki 39,95 muterin ring road ya bisa kalau pas malam lagi gabut. Nanti kalau cek aja Instagramnya ya, biasanya ada kita kumpul di sini jalan ring road ya, jalan-jalan aja. Mungkin kalau ada yang mau ikut silakan. Kalau saya sih ya lari aja atau freeletics yang 15 menit. Nah tadi udah ngobrolin tentang lari, tentang ya bukan gabut sih sebenarnya, kan kita cari experience untuk muterin ring road karena tidak semua orang bisa muterin ring road dengan berjalan kaki. Lalu kita ngobrolin hal mistisnya ring road dalam ring road. Dan mungkin kalian yang belum pernah merasakan daerah-daerah keraton ya coba menyerap getaran-getarannya, hawa-hawanya. Tadi yang katanya Mas Akbar itu agak slow pace. Nah, sekarang kita obrolin lagi nih, kita balik lagi nih misalnya gini. Kalau tadi ngomongin kerjaan nih. Tadi sebelum Xperia ID kan pernah loncat-loncat tuh, perusahaannya besar-besar nih. Sebelum kita atau teman-teman yang di sana memutuskan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi tempat itu
istilahnya adalah kayak impian bagi orang-orang, itu harus menyiapkan apa? Ya, rencanain dulu sih mau langkahnya kemana, stepnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya biasanya sih kalau dulu aku kayak loncatnya tuh kepunjulan lagi. Loncatnya kejauhan. Soalnya dulu tuh aku ngerasa aku ngelamar di perusahaan BUMN di Indo tuh nggak diterima, terus perusahaan swasta Indo nggak terima, ya udah perusahaan Korea aja sekalian, terus keterima gitu. Padahal dulu waktu tuh aku benci banget sama drakor. Terus habis itu langsung dibully sama teman-teman kampus. Wah, kemarin benci Korea, terus masuk ke perusahaan Korea, syukur ya. Itu karena memang tapi siapa tahu kan rezeki kita tuh nggak cuma di dalam-dalam aja, tapi di luar tuh mungkin kayak who knows gitu. Dulu memang pekerjaanku pertama masih seputaran di perusahaan teknologi sih, Mas. Dulu case-nya tuh project-nya buka kantor. Dulu selalu dapetnya pekerjaannya tuh buka kantor di Indonesia. Tapi kantornya di luar negeri terus. Ya itu. Terus akhirnya pernah juga kerja di perusahaan telco di Indonesia tuh karena memang itu diisengin teman sekantor. Jadi aku punya teman lari ya anak telco juga. Terus habis itu karena aku lagi idle istilahnya kayak gitu, nggak ada. Sebenarnya bukan nggak ada kerjaan, tapi emang kerjaanku remote waktu itu. Terus ditawarin lah sama si mbak ini kayak, kamu ngapain di Indonesia? Ya udah nih, aku tawarin ke kantorku aja, dan kemudian interview malah masuk. Nah, temanku yang ini malahan cabut. Kayak gitu kan. Ya itu, jadi itu kayak first experience untuk pekerjaan di Indonesia. Tapi memang feel-nya beda sih ketika bekerja di perusahaan Indonesia tuh lebih lokal banget. Lokalnya gimana? Bahasa pastian. Okay. Sampai dulu aku pernah dimarahin, kamu nggak bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar, Bo. Karena aku kenalnya dua, Mas, bahasa Jawa sama bahasa Inggris. Bahasa Jawa sama bahasa Inggris. Karena kan di rumah kan ya terutama kan yang di area keraton kan kita ngomong bahasa Kromenggil kayak gitu kan. Kromo halus lah, ngoko halus lah paling enggak. Sama bahasa Inggris kayak yang di PowerPoint di slide tuh nggak ada pakai bahasa Indonesia, tapi dimarahin. Ini nggak ada yang paham, cuma kamu aja yang paham. Bisa nggak pakai bahasa Indonesia aja gitu. Sering kayak gitu kan, suruh ganti. Terus selain itu kalau di beberapa perusahaan di Indonesia kan kita komunal ya, semua kan ngerjain bareng-bareng. Padahal kalau di perusahaan luar negeri ya satu country itu pegang satu posisi udah gitu. Termasuk di perusahaan teknologi yang paling gede dulu aku posisinya ya pegang satu negara Indonesia sama pegang satu direktori udah gitu. Satu direktori untuk satu negara gitu ya. Senangnya bekerja seperti itu apa bekerja komunal tadi? Jadi bareng-bareng harus approval sini, approval sana gitu. Ada oke sama enggaknya sih. Kalau yang komunal tuh nggak enaknya kan kayak yang harus semua bareng-bareng kan. Bahkan tuh dulu pernah makan Indomie tuh harus bareng-bareng. Padahal aku nggak makan Indomie. Gitu. Aduh, malah sebut merek nih. Nggak apa-apa. Terus itu kalau di luar tuh kayak ya udah tinggal tunjuk vendor aja. Terus kayak yang ribetnya ya kalau waktu lagi flight tuh kan flight sendiri kan kayak harus nentuin jadwal sendiri. Tapi kadang-kadang kalau yang waktu kerja sendiri tuh kangen pulang tenggo terus kayak nongkrong bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada teman nongkrong? Nggak ada. Kalau sendiri-sendiri terus sama siapa nongkrongnya? Sama anak olahraga semua tutupan. Untung punya komunitas ya. Makanya kayak komunitas olahraga itu semua dimasukin sampai yang dari yang lari, sepeda, terus habis itu sampai street workout tuh di Jakarta tuh ikut juga dulu. Street workout kayak freeletic. Nah, ada freeletic, ada macam-macam sih Mas, tergantung. Ada Aldebaran tuh ada. Iya segabutnya aja yang mana yang diikutin ya. Tapi dari komunitas-komunitas itu akhirnya lahirlah ya karena udah nyobain semua ya udah coba bikin nih Xperia ID. Dan Xperia ID ini adalah startup yang berbasis komunitas gitu ya. Apalagi sekarang itu kalau yang saya pelajari gitu ya, marketing sekarang kan udah marketing paling besarnya itu marketing 4.0 gitu, dimana produk itu
lebih istilahnya salah satu strategi marketingnya itu adalah community. Bagaimana community itu menjadi pembela untuk produk itu. Nah, apakah seperti itu juga kalau brand-brand masuk di Xperia gitu? Sebenarnya memang think tanknya dari brand seperti itu kan. Jadi mereka pengen dibela, tapi teman-teman khususnya brand nih juga harus berpikir mungkin lebih futuristik gitu, lebih jauh gitu. Lebih jauh lagi? Jauh kemana? Kemana jauhnya? Ya, lebih jauh lagi karena memang kan biasanya kalau teman-teman brand tuh kan ngelihatnya kan samping kanan kiri kompetitornya kan kayak gimana. Nah, dulu juga aku pernah ngalamin sih waktu kerja di telco tuh harus kayak ngelihat yang sebelah sana udah ngeluarin ini loh, masuk kamu produknya ini doang gitu. Tapi pada akhirnya tuh balik lagi sih sebenarnya apa value tentang produknya yang pengen di deliver kayak gitu atau disampaikan ke pelanggan. Karena pada akhirnya kalau misalnya kita ngikut ternyata produk kita tuh nggak butuh komunitas, terus ngapain kita bikin komunitas kayak ya. Terus habis itu kayak teman-teman komunitasnya tuh, ya aku ngapain di sini kayak gitu kan, bingung sendiri kan. Kayak gitu. Tapi sih. Ada kayak produk yang merasa tidak memerlukan komunitas? Ada, banyak untuk beberapa produk yang B2B business to business, tapi business to businessnya korporasi itu kan kayak misalnya software house. Software house-nya pegangnya kayak korporasi, ngapain juga jadi komunitas gitu kan. Malah jadi kayak buang-buang waktu dan buang-buang uang gitu. Berarti yang cocok ke komunitas adalah semua B2C. Produk yang langsung ke pelanggan kayak B2C. Baik itu B2C atau kan customer-nya ada yang orang per orang, ada yang bisnis itu. Seberapa penting sih untuk suatu produk itu harus in touch ke komunitas gitu? Sebenarnya manfaatnya banyak sih. Yang pertama validasi produk kan. Sebenarnya produknya tuh yang diluncurkan tuh disenangi sama masyarakat apa enggak. Terutama nih kalau di Xperia tuh kayak semua brand tuh larinya ke launching produk. Jadi kayak yang sampai tuh dulu pernah ada satu brand makanan ya, itu tuh ngirimin satu gudang makanan ini buat dicobain ke orang-orang, ini tuh produknya udah bener apa belum, terus sampai yang sudah di segi harga. Memang kayak outputnya kita cuma dititipin, ini tuh orang-orang senang apa enggak sama harganya cocok apa enggak, meskipun mereka dapatnya gratis. Oh, mereka butuh voice of customer lewat komunitas-komunitas, karena itu kan genuine ya. Iya. Terus habis itu kan juga kalau misalnya dari brandnya sendiri yang ngasih, itu pasti akan yaudah orang-orang kan bilang oke, aku seneng karena kan dikasih ya. Tapi kalau misalnya dari orang lain kan pasti akan balas, ngapain sih ya, udah bosen kayak gitu. Nah itu sih makanya kalau yang di Xperia ini banyak-banyak beberapa brand yang masuk, semuanya tentang consumer goods itu. Consumer goods. Okay. Dari skincare, terus habis itu kosmetik, terus makanan. Ya, itu sih rata-rata. Skincare butuh komunitas, kosmetik butuh komunitas, dan butuh komunitas. Nah, mungkin kalau komunitas butuh sinyal yang bagus yang bisa di-sharing juga ya pakai Orbit. Masuk ya? Langsung. Masuk ya. Nah, sama ini, kan oke lah kalau komunitas itu kan dinamis ya. Jadi generasi berlanjut gitu kan. Apalagi sekarang generasi milenial, habis milenial Z apa? Alpha. Itu kan sekarang ada dunia digital dan mungkin dihandle juga sama Xperia dan mungkin ada tim-timnya Xperia yang generasi itu gitu. Gimana menjembatani cara pikir korporasi yang kadang kan kita ngobrol ini sama orang-orang generasi yang beda ya, menjembatanya ke mereka itu seperti apa? Nah sebenarnya pertama pasti ya kan kalau misalnya kami ngobrol sama korporasi kan deliver by data seperti itu kan, ada datanya dulu karena memang mau nggak mau kita harus ceritanya kan misal dari survei berapa orangnya senang berapa kayak gitu kan, karena pada akhirnya yang dibeli mereka itu kan orang-orang yang akan pakai kan seperti itu. Memang tantangannya kalau generasi Z sama Alpha ini susah banget sih, karena Alpha ini masih anak SMA kan, SMP SMA. Kalau Z udah mulai kuliah nih, bahkan orang terpintar di generasi Z sekarang udah masuk di dunia kerja untuk level baru.
Orang terpintar di generasi. Oh iya ya. Kan berarti kan dia kuliahnya cepet kan? Iya, kuliahnya cepet. Aksel terus habis itu lulus nih, dia pasti sekarang lagi kerja di tahun pertama. Nah itu memang tantangannya besar sih. Nah yang dipikirkan beberapa brand terutama dari segi government itu tahunya tuh generasi Z sama Alpha tuh kayak wah senang banget ya ada teknologi, bahkan kayak muncul industri 4.0. Iya. Tapi kalau kami di market tuh kenyataannya anak-anak generasi Z sama Alpha mereka gak mau pegang handphone. Gak mau pegang handphone malah ya? Jadi kalau beraktivitas kan mungkin karena di rumah udah pegang handphone, di luar ya pengennya kayak bener-bener yang intens komunikasi itu. Berarti berbeda kan dengan... timku tuh yang anak-anak Z gak pernah ada yang mau ngupload. Berbeda dengan pikiran orang-orang saat ini, kalau sebenarnya generasi Z dan Alpha itu dekat dengan gadget dan dan sosial media. Malah mereka kalau di luar itu senangnya ya udah berkomunikasi dengan sebayanya di real life gitu ya. Ya kayak maksudnya yang real time live terus nggak pegang handphone sama sekali. That's why Xperia tap-in-nya di situ kan. Jadi semua aktivitas olahraga sama prakarya, DIY itu yang datang ya generasi Z, bener-bener mereka datang. Ya dia mau ngapain, mau sesimpel aku mau menggambar di pouch, aku mau bikin kombucha kayak gitu. Ya seperti itu Mas. Mungkin karena juga faktor di rumah tuh pelariannya gadget. Ya, kalau keluar ketemu sama temannya ya mending nggak usah pegang gitu. Unik juga ya. Jadi kayak yang jarang banget sih kalau aku ngeliat sekarang yang Z tuh datang ke coffee shop. Kebetulan aku ada coffee shop, terus yang habis itu kayak selfie kayaknya jarang sih. Oke. Sekalian promo. Om Akbar punya coffee shop. Nah, coffee shopnya namanya Mudita. Alamatnya? Jangan Mas, nanti rame. Nggak suka rame. Nanti nggak bisa kantor. Minum dulu. Karena mungkin pedagang kopi yang nggak mau minum kopi ya, nggak apa-apa lah ya. Air putih boleh. Ya, Mudita Coffee itu segmennya buat apa? Buat orang kerja apa buat kantor apa? Lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan aja. Ini sih ada beberapa teman yang di situ, terus emang aku sering di sana, terus ya udah bantu gitu. Ya buat ini ya coffee shop sekarang yang buat orang-orang berkumpul atau coffee shop yang malahan kenapa ditaruhnya di utara Gora Mongrogo? Sebenarnya goalsnya karena kita mau membidik semua atlet-atlet. Gosip-gosip itu lah. Khusus atlet. Karena kan di situ utara basket, selatannya basket. Terus habis itu baratnya itu sepak bola, lari, atletik. Terus habis itu timurnya itu panahan, lempar lembing, lempar cakram. Habis itu ada sepatu roda. Kalau mau ke Mudita Coffee mungkin datangnya hari Senin ya. Rosso, Samuan ya. Kalau Senin tuh anak lari. Selasa tuh anak sepeda. Kayak udah urut itu. Oh ya, oke juga ya. Anunya coffee shop buat apalagi kemarin, apalagi besok tuh kan kita di Jogja ada namanya Porda, seleksi pekan olahraga daerah kan. Itu mulai Agustus tuh kayak semua yang datang tuh kayak semua udah pada stres. Nanti kalau nggak bisa menang gimana gitu kan, isinya kan penjaringan atlet-atlet kan. Atlet-atlet juga di situ kumpulnya. Iya, biasanya ini sih briefing strategi kalau yang basket. Iya. Udah stres. Ya coffee shop yang sangat sporty. Sangat sporty banget ya. Brandingnya aneh juga ya. Kalau shop biasanya coffee shop kan orang-orang kan buat selfie atau buat healing atau buat apa? Buat nungguin ini antrian tanding selanjutnya. Ya lumayan lah dapat rezeki dari perhelatan ini olahraga di sana. Ya, mungkin sepatu roda juga kan kanannya kan. Nah, kalau Om Akbar ini kan tadi udah pernah jadi karyawan, lompat-lompat, terus sekarang entrepreneur. Kalau di nasihat umum ini kan kita ada 3 pilar nih sebenarnya. Harta, tahta, dan wanita. Kalau harta itu kan ngomong masalah uang, masalah investasi. Mungkin bisa sharing ke teman-teman di sini, para milenial, generasi Z gitu ya. Kalau mereka sudah bekerja, sudah mendapatkan uang, nah mungkin Om Akbar punya tips-tips untuk investasi? Sebenarnya tergantung dari profil investornya sih Mas.
Kebetulan tuh aku kadang tuh iseng sampai yang nggak punya duit sama sekali tuh pernah gitu. Iseng apa? Aku pernah lihat dirimu upload harga saham. Iseng itu atau bukan? Oh enggak, jadi kan kayak profil investasi. Jadi kalau duitku sekarang nih, duitnya kan kayak dilempar semuanya, terus ya kita cuma ambil mungkin buat daily life sama ya buat kehidupan sehari-hari kan. Ya karena semuanya memang dipus ke bisnis-bisnis itu, tapi kayak nanti baliknya berapa. Kan nggak semua orang bisa kayak gitu kan. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Itu tadi hanya yang bisa berdamai dengan ketidakpastian. Ya kadang-kadang dulu pernah kayak yang kayak kemarin tuh kayak duit-duit dari perusahaan yang aku kerja kayaknya menguap semua gitu. Gak dapat apa-apa. Itu pernah kayak gitu. Menguapnya kenapa? Kalau nggak makanan terus bikin bisnis apa tapi kayak yang belum balik kayak gitu. Nggak balik modal. Belum balik modal sih. Belum balik modal ya. Karena kebetulan aku tuh jarang banget, bukan jarang sih, pantang banget. Udah ada brandnya, udah ada digital akunnya, terus dimatiin kayak nggak berani gitu. Karena kan basicnya kan di digital. Ya mungkin sekarang berhenti tapi kayak yang 10 tahun lagi, 15 tahun lagi mungkin balik lagi kan kayak nggak tahu. Sudah ada investasi udah dalam bentuk digital sudah ada, tinggal dia hidupin lagi gitu. Ya, karena itu apa ya, kita nggak tahu kan kedepannya gimana gitu. Karena juga apa ya, belum sampai ke titik, jangan sampai sih kayak yang bogey banget nah, tapi itu jangan sampai sih ya. Kalau teman-teman mau investasi kenali dulu, karena kan nggak tahu juga kan teman-teman menanggungnya berapa orang dan siapa aja kayak gitu. Kenali dulu profil kita mau seperti apa, jangka waktunya, ngebuang duitnya kayak gimana. Belajar dulu istilahnya ya, belajar dulu mau disimpan di mana duitnya gitu ya. Aku juga salut sih beberapa teman-teman yang mungkin apa ya, kerjanya pakai serabutan di daerah-daerah tuh bisa sampai beli tanah, beli rumah tuh, gitu keren banget. Soalnya ada beberapa case mas, beberapa karyawanku juga pernah sih. Ada juga tuh tukang yang benerin rumahku ternyata tuh ada S2 ya gitu tuh, dari kampusku sendiri. Tapi kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, tapi kayak yang mereka milih, mas aku tuh kerja di perusahaan itu tuh kayak nggak cucuk, dapatnya tuh kayak sekitar UMR. Tapi tuh aku nukang ya mas, ngerjain rumahmu kayak mau 10 hari aku bisa dapat 3 juta, terus habis itu aku bisa gabut, bisa melakukan hal yang lain gitu kan. Jadi kayak jangan underestimate pekerjaan apapun. Iya, jangan menjudge orang atau melihat orang dari apa yang dia tampilkan pada saat ini ya. Mungkin di belakangnya dia ada tulang-tulang gajah atau beton buat bersandar. Kayak belum tahu juga maksudnya goalsnya tuh kayak gimana kan orangnya, mau jadi apa dan mau ngapain. Ya, itu bebas, setiap orang mau seperti apa, yang penting dia happy, asal kita nggak ngejudge aja ya. Ya karena memang profilnya orang beda-beda kan. Beda-beda. Jadi planning ke depan mau ngapain, mimpinya tadi yang ke apa itu? Kalau bahasa Jawanya tadi apa? Kejauhan itu apa namanya? Kepunjulan. Planning kepunjulan ke depan apa? Apa ya, kalau yang tentang finansial investasi aku masih pengen punya tower. Tower apa? Tower provider? Oh bukan. Beli kayak ini aja. Gedung satu aja. Gede, gedung yang tinggi kayak gitu kan. Iya. Kayak yang wah ini keren nih. Pengen ini ya, pengen punya satu kantor properti. Sih, tower aja mas. Properti yang disilakan kan, berarti. Ya benar. Kalau kantor kayak aku ngebayarin pakai duit kantor nih, boros banget nih. Secara investment nggak masuk. Pengen punya investasi properti. Yang seperti itu, yang bisa disilakan teman-teman yang lain gitu ya. Ya mungkin nanti pet shopmu ya masuk tempatku. Nanti Grabari di bawah gitu kan. Siap. Pet shop ya. Kan kekinian ya, kita nggak tahu kan ya, pet shopnya tuh sekarang ya. Kucing-kucing tuh diajakin ke mall kan. Amin. Semoga. Sekarang nggak ke taman kan. Hewan-hewan tuh nggak diajak ke taman, bisa aja ke mall. Ya, siapa tahu nanti saya bisa menemukan tas kucing yang bisa dipakai mobile di mall-mall gitu kan, yang bisa punya brandnya bagus. Amin. Ide kepunjulan kan ya, siapa tahu dari ngobrol-ngobrol punya ide kepunjulan. Nah,
ini nih terakhir nih. Biasanya sebelum closing kita di Markas Om ini harus ada nasihat Om dari Om Akbar ke audiens kita, ke millennials, ke generasi Z. Nasihat dari ya kita yang pernah jatuh atau pernah bangun lagi atau pernah apa atau gimana lah istilahnya dari Om Akbar. Monggo. Mungkin kenali diri sendiri dulu. Kan kita nggak tahu seberapa tinggi lompatannya nantinya. Kepunjulan tadi kan. Temanya kali ini kepunjulan. Kepunjulan. Karena memang biasanya kita cuma taunya, oke, kalau aku bisanya 1 nih, ya maksimalku 2. Tapi sebenarnya nggak seperti itu sih. Bisa juga ketika sekarang kita berjalan di 1, kita bisa melakukan hal-hal yang sampai 5, 10 lebih tinggi. Ya beyond infinity aja, coba dulu. Tapi juga terukur. Makanya tadi belajar kenali dulu dari diri sendiri. Bisanya sampai kayak gimana. Pun juga dulu aku bikin startup tuh experience ini bukan kali pertama. Dulu pernah punya juga satu perusahaan fintech. Dan itu di tahun 2014, dan itu sangat kepunjulan karena di Indonesia itu pada nggak tahu fintech itu apa. Nah, dari itu terus sampai pernah yang masa-masanya pegang fintech tuh ya bokeh banget tuh pernah. Tapi dari situ kayak tahu, setelah nanti kedua kali, 3 kali, 4 kali bikin startup, level bokehmu dan level kita menerima bokeh itu sampai mana nih seminim-minimnya. Ya, berarti tadi untuk mengenal diri sendiri, terus paling enggak berdamai dengan ketidakpastian, itu nasihat dari Om Akbar buat teman-teman yang ada di sana. Betul ya? Oke. Dan kita closing. Biasa closing kita Om senang, Om bayar. Ayo, 1, 2, 3. Om senang, Om bayar. Bayarnya cuma